Kenapa akhirnya masyarakat kita menganggap sepele asam urat? Ini kan sesuatu yang lumrah banget di masyarakat kita, gimana? Betul, betul. Jadi memang kan kadang-kadang yang miskonsepsi adalah kepikiran bahwa asam urat cuma ya udah serangan nyeri, habis itu selesai nyerinya udah selesai aja gitu. Iya. Padahal nggak sesimpel itu. Jadi kalau saya boleh mendalam lagi, jadi ternyata tuh ada 4 fase dari perjalanan penyakit asam urat. Yang pertama itu fase di mana kadar asam uratnya tinggi nih, tapi belum bikin serangan. Kita sering bilang namanya hiperuricemia asimptomatik. Jadi asam urat tinggi tapi nggak bikin gejala apapun. Nah ini kadang-kadang orang asam urat tinggi ada yang langsung minum obat lah, ada juga yang cuek aja. Nah kalau ini nggak ditangani dengan baik atau nggak ada perubahan pola hidup gitu ya misalnya, itu bisa berlanjut menjadi serangan asam urat akut. Itu yang sering kita lihat orang tiba-tiba kok habis makan wisata kuliner gitu ya, tiba-tiba dia wah sakit sendinya. Nah itu seringkali itu namanya kita bilang serangan asam urat akut ataupun gout akut misalnya. Nah setelah itu fasenya ada yang ketiga adalah namanya kita bilang fase interkritikal. Jadi maksudnya tuh serangan, jadi di antara serangan itu, serangan akut ini, dia tuh ada periode di mana dia tuh nggak ada serangan. Jadi cuma, oh ini kadang-kadang orang kalau udah nggak ada serangan, udah sembuh hilang, gitu. sembuh. Langsung berpikir, ah udah pasti nggak kenapa-napa. Jangan salah, ternyata beberapa studi memperlihatkan kalau nggak ada perubahan itu, dalam waktu sekitar 6-2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun, itu bisa muncul serangan lagi. Nah nanti kalau udah serangan terus, terjadi terus berlanjut terus tanpa ditangani dengan baik, itu bisa menjadi namanya gout kronis ataupun asam urat kronis. Nah ini fase terakhir di mana resiko untuk mengalami kerusakan sendi, jadi sendinya itu bisa berubah bentuk ataupun jadinya kecacatan atau rusak, itu bisa rentan terjadi pada fase gout kronis itu. Dan itu saya sudah menemukan beberapa pasien di mana mereka timbul benjolan di mana-mana tubuhnya banyak sekali, kemudian nyeri sendi sekali, mudah sekali mengalami. Nah dan sampai bahkan mengakibatkan jadinya gangguan bentuk tulang. Jadi tulang itu berubah karena rusak seperti itu. Nah itu bisa kejadian. Nah itu mengapa penting sekali buat kita juga harus berhati-hati. Jadi memang sebaiknya kalau kita pun udah mengalami kondisi yang asam uratnya berlebih itu, ya kita waspada, mencobalah merubah pola hidup, kurangin tadi makanan dan minuman yang udah kita bahas. Tapi jangan lupa juga jika memang tidak bisa berarti harus kontrol ke dokter, diskusi aja. Jangan tahu ketemu dokter kita seperti itu.